perpustakaan. Di sini pertama-tama ada saya, Muhammad Afzal Al-Wakil dengan NIM 2504823. Saya Agustina Madani dengan NIM 2504853. Saya Jesslyn Tamami Aisyah dengan NIM 2505322. Saya Cutianti Safianti dengan NIM 2501169. Saya Syafuqa Mimatunisa dengan NIM 2500688. Saya Sabila Hari dengan NIM 2510064. Saya Sabila Sinaja dengan NIM 2504599. Saya Kisha Dewa Putri dengan NIM 2510135. Saya dengan Nadia Ahmad Salana dengan NIM 2511578. Baik, selanjutnya akan ada proses pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri pertama. Baik, yang pertama ada visi dan misi perpustakaan Telkom University. Visi perpustakaan Telkom University yaitu menjadi leader dari pusat ilmu dan pengetahuan berbasis teknologi informasi dalam mendukung universitas entrepreneur global. Lalu misi perpustakaannya yang pertama, berperan aktif dalam melakukan akuisisi pengetahuan, mengelola pengetahuan dan berbagi pengetahuan sebagai upaya menyediakan sumber informasi untuk kebutuhan pembelajaran dan penelitian. Selanjutnya ada perpustakaan dari Telkom. Telkom menyediakan akses koleksi digital baik itu e-book, jurnal, skripsi, bahan ajar, modul info dan koleksi lainnya baik untuk sivitas akademik Telkom University maupun untuk pihak eksternal. Untuk pelayanan pengembaliannya, pertama, peminjam menuju media sirkulasi perpustakaan, lalu masuk ke dalam sistem perpustakaan menggunakan akun SSO atau administrasi pribadi, lalu peminjam menyerahkan bahan pustaka yang sudah dipinjam kepada staf perpustakaan, dan staf perpustakaan akan memproses ID bahan pustaka tersebut ke database. Lalu melalui akses flipping book ini, karena terdapat beberapa koleksi digital yang tidak dapat di-download secara full oleh mahasiswa ataupun pihak eksternal karena terkait dengan peraturan akademik di TELU Open Library. Maka dari itu, perpustakaan Telkom ini memberikan solusi bentuk akses dalam bentuk lain selain melakukan download, yaitu dengan akses ke buku, yaitu membaca buku secara streaming. Oke, selanjutnya ada fasilitas khusus. Yang pertama ada akses komputer dan self-service mesin. Ruangan ini bertujuan untuk mengakses koleksi digital serta yang meminjam barang dan pengembalian buku. Selanjutnya ada mini studio untuk ruang diskusi dengan fasilitas yang dapat disewa melalui reservasi online. Lalu selanjutnya ada fasilitas khusus lainnya, yaitu ada refreshment corner, yaitu tempat khusus untuk makan dan minum dengan fasilitas teh dan kopi gratis untuk memberikan pengunjung tempat beristirahat. Lalu ada mini teater, yaitu fasilitas ruang berkapasitas 30 orang untuk menonton film dan kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan peralatan audiovisual. Selanjutnya adalah layanan peminjaman. Yang pertama yaitu peminjaman menuju media sirkulasi perpustakaan, dan yang kedua masuk ke dalam sistem perpustakaan menggunakan akun SSO desk pribadi, dan yang ketiga yaitu peminjaman menyerahkan ID card atau KTM atau kartu identitas yang masih berlaku dari bahan pustaka yang akan dipinjam. Kemudian staf perpustakaan akan memasukkan ID bahan pustaka ke dalam database perpustakaan untuk mencatat transaksi peminjaman. Selanjutnya, staf memberikan catatan pembelian pada debt slip buku dan melakukan analisis keamanan buku agar buku bisa dibawa keluar dari perpustakaan. Nah, yang terakhir, staf bahkan menyerahkan ID peminjaman dan bahan pustaka yang sudah diproses serta memberikan informasi mengenai tanggal pengembalian kepada peminjam. Berikut kesimpulan yang didapatkan dari materi hari ini ialah perpustakaan Telkom University TELU Open Library ini bercita-cita menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung visi universitas pada entrepreneur global. Untuk mewujudkan hal ini, perpustakaan ini wajib menyediakan sumber informasi dengan layanan pertama sebagai berikut. Yang pertama ada akses koleksi digital, yang kedua peminjaman dan pengembalian, yang ketiga akses print buku dengan fasilitas mini studio, mini teater, dan fasilitas umum. Jadi secara keseluruhan, perpustakaan Telkom University ini berupaya untuk menjadi pusat pengetahuan modern yang mendukung sivitas akademik secara luas, koleksi digitalnya, dan prosedur sirkulasi yang terstruktur untuk menunjang diskusi pembelajaran dan rekreasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.